Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengakui dirinya kesulitan menjelaskan mengapa tim asuhannya begitu ambyar melawan Brighton, Minggu, 19 Januari 2025. Di laga tersebut, Manchester United tampil buruk dalam menyerang. Mereka mencatatkan 10 tembakan tapi cuma satu yang tepat ke sasaran. Satu-satunya tembakan tepat sasaran itu didapat dari eksekusi penalti Bruno Fernandes. Sementara itu di belakang, Andre Onana sempat membuat blunder yang membuat Brighton bisa mencetak gol ketiganya. Usai laga, Ruben Amorim kesulitan untuk menjelaskan kenapa MU tampil begitu ambyar. Namun ia mengatakan anak-anak asuhnya sekarang ini memang tampil di bawah standar. Sulit untuk dijelaskan. Kita harus mengakui momen ini dan tidak mengabaikan masalah ini, ditegasnya seperti dilansir Gol. Semua orang di sini sedang tidak dalam performa terbaiknya, apapun situasinya, sambung Amorim. Ruben Amorim pun mengakui bahwa hasil buruk lawan Brighton ini jelas tak bisa diterima. Apalagi hasil itu membuat United mencatatkan sejumlah catatan pahit. Namun Amorim berharap United bisa segera belajar dari hasil buruk tersebut. Ia ingin anak-anak asuhnya bangkit di laga berikutnya. Tidak dapat diterima untuk kalah dalam begitu banyak pertandingan untuk klub manapun di Premier League, apalagi untuk Manchester United. Ini adalah momen yang sangat sulit, akunya. Akan tetapi kita harus terus maju, tegas Amorim. Sebuah omongan dari Ruben Amorim pasca laga kontra Brighton Hove Albion membuat fan Man United ketar-ketir karena memengaruhi potensi degradasi timnya. Para penggemar Manchester United merasa khawatir setelah mendengar yang dikatakan Ruben Amorim dalam konferensi pers selepas kekalahan 1-3 dari Brighton Hove Albion. Kekalahan yang dialami tim tersebut mengundang sejumlah kekhawatiran dari para pendukung setiap klub. Para penggemar menyatakan kekhawatiran mereka akan skema permainan yang digunakan oleh Amorim di dalam tim. Menurut mereka, taktik 3-4-3 yang dikembangkan menjadi 3-4-2-1 tersebut kerap kali tidak sesuai dengan pemain yang ada di dalam skuad saat ini. Namun, pernyataan dari Amorim selepas pertandingan menekankan kekhawatiran tersebut. Itu sudah jelas. Bagi saya, hal itu sudah jelas, ucap Amorim, dikutip dari Sport Bible. Karena saya tidak akan mengubah cara saya melihat permainan. Saya sangat jelas tentang itu. Para pemain akan menderita, saya benar-benar minta maaf, para penggemar akan menderita. Saya memiliki satu cara untuk melakukan sesuatu. Saya tahu itu akan memberikan hasil, namun, kami harus mengalami momen-momen ini. Saya pikir sangat jelas bagi semua orang apa yang akan kami lakukan, ucap pelatih asal Portugal tersebut menambahkan. Komentar yang disampaikan oleh Amorim tersebut memecah beberapa suara para pendukung Man United. Ada dari mereka yang tetap mendukung, ada pula yang takut jika tim kesayangan mereka bakal terdegradasi ke divisi Championship. Salah satu berpendapat bahwa bagaimana seorang pelatih untuk klub sekelas Man United hanya memahami satu sistem permainan saja. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menggambarkan timnya sebagai mungkin yang terburuk dalam sejarah 147 tahun klub tersebut. Saat ini, MU berada di peringkat ke-13 di tabel klasemen, 10 poin di atas zona degradasi tetapi tertinggal 7 poin dari Fulham yang berada di posisi ke-10. Dalam 10 pertandingan terakhir di Liga Inggris, kami hanya menang 2 kali, kata Amorim. Bayangkan apa artinya ini bagi penggemar Manchester United. Bayangkan apa artinya ini bagi saya. Kami mendapatkan pelatih baru yang kalah lebih banyak daripada pelatih sebelumnya. Saya sepenuhnya menyadari hal itu. Kami mungkin adalah tim terburuk dalam sejarah Manchester United. Saya tahu Anda ingin berita utama, tetapi saya mengatakan ini karena kita harus mengakui kenyataan ini dan mengubahnya. Ini dia, berita utama Anda. Ruben Amorim jelas tidak bisa menerima kekalahan ini, pun oleh semua penggemar MU. Ini adalah kekalahan lain di kandang dan itu tidak dapat diterima. Kami bisa bermain sepak bola, tetapi dalam waktu-waktu kecil, itu tidak konsisten. Kami menjadi gugup dan kebobolan gol, lalu sulit untuk membalikkan keadaan. Kami merasa sangat cemas dan sangat gugup.
Anda bisa merasakannya di stadion, tetapi kami tidak bisa mengakhiri pertandingan seperti itu. Tidak peduli hasilnya, kami harus menjadi tim yang berbeda dalam semua aspek. Brighton bermain dengan nyaman, sementara kami mencoba bermain dengan sepak bola yang tidak terlalu baik. Kami kalah lagi di kandang dan itu tidak dapat diterima. Kami perlu segera mengubah situasi ini. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, berbicara kepada BBC Match of the Day setelah kekalahan timnya hari ini. Kami tidak bisa kebobolan gol dengan mudah. Kami perlu lebih agresif saat menguasai bola karena ini adalah Liga Inggris dan kualitasnya sangat tinggi. Kami harus bermain dengan intensitas tinggi sepanjang waktu. Kami perlu lebih berani saat menguasai bola di sepertiga akhir dan di antara lini. Saya perlu menjaga penguasaan bola lebih baik di antara lini dan kemudian bermain dari situ. Kami tidak bisa terus-menerus mengakhiri permainan dengan bola berada di kiper kami seperti yang sering kami lakukan. Saya percaya ini adalah masalah kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Jangan takut melakukan kesalahan, itu bagian dari sepak bola. Kami harus berani untuk melakukannya lagi dan lagi. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang ada pada Anda atau seberapa sulitnya bermain untuk Manchester United. Fan Manchester United menghujat bek rekrutan Erik ten Hag setelah diobok-obok Kaoru Mitoma di Liga Inggris 2024 hingga 2025. Kekecewaan fan Manchester United tidak hanya ditujukan kepada klub kesayangan mereka. Kritikan juga diarahkan kepada bek sayap setan merah, Noussair Mazraoui. Mazraoui menerima hujatan dari para pendukung Man United setelah tampil buruk sepanjang laga. Bek asal Maroko itu diobok-obok oleh Mitoma yang berujung 2 gol bagi Brighton. Di media sosial X, akun bernama Stui, _Stupendos, menyebut bahwa Mazraoui bermain buruk semenjak ditangani oleh Amorim. Ia juga menilai 2 gol awal Brighton terjadi karena kesalahan Mazraoui. Selepas itu, Bruno Fernandes ungkap dirinya harus lebih banyak bermain lebih dalam. Gak cocok sama strategi Ruben Amorim? Bruno Fernandes, sang kapten tampaknya mulai gerah. Selepas laga, Bruno bak memberi kode kalau dirinya mungkin sudah tidak cocok dengan strateginya manajer Ruben Amorim. Untuk diketahui, Bruno Fernandes diplot sebagai penyerang sayap kiri dalam skema 3-4-3. Bruno yang biasa bermain sebagai gelandang serang harus melebar, sementara 2 gelandang tengah biasa diisi oleh Ugarte dan Mainono. Akan tetapi ketika permainan berjalan, formasinya bisa berubah jadi 3-4-2-1. Bruno dan satu sayap lainnya jadi turun menjadi gelandang. Dinilai, Bruno tidak terbiasa bermain dalam skema tersebut. Bruno biasa bermain di wilayah inside dibanding outside. Bruno pun akhirnya kesulitan dalam mendapat suplai bola, melepas terupas, dan menusuk ke dalam. Padahal seperti musim-musim sebelumnya, Bruno Tokcer sebagai mesin gol dari posisi nomor 10, yang lihat memberi assist memanjakan dan memecah kebuntuan. Napoli baru-baru ini menerima tawaran lisan dari Manchester United untuk merekrut Victor Osimhen. Jurnalis Turki, Kagen Dursun, melaporkan bahwa Setan Merah telah menawarkan 1,18 triliun rupiah untuk mendatangkan striker asal Nigeria tersebut ke Old Trafford. Meski Osimhen masih terikat kontrak dengan Napoli, dia disebut memiliki klausul keluar yang memungkinkan kepindahannya pada bursa transfer Januari, tanpa batasan klub tujuan. Napoli sendiri telah berusaha mempertahankan Osimhen dengan mengirimkan pejabat mereka ke Istanbul untuk mendapatkan komitmen sang striker, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Situasi ini membuka peluang bagi Manchester United yang tengah mencari pencetak gol handal untuk memperbaiki lini serang mereka. Profil Osimhen dianggap cocok dengan kebutuhan tim, terutama karena kecepatan, kekuatan, dan kemampuan penyelesaian akhirnya yang tinggi. Sementara itu, Arsenal juga memantau perkembangan Osimhen. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, dilaporkan menjadi penggemar pemain Nigeria ini dan menganggapnya sebagai tambahan yang ideal untuk skuadnya. Jika Napoli gagal mengamankan kontrak jangka panjang dengan Osimhen, Manchester United bisa mengambil kesempatan untuk merekrutnya, mengingat performanya yang telah terbukti di level tertinggi. Saga transfer Antony nampaknya akan segera berakhir. Manchester United memutuskan untuk melepaskan sang winger ke klub La Liga, Real Betis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Antony akan segera meninggalkan Manchester United. Winger asal Brasil itu akan pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Betis.
Menurut laporan Romano, Manchester United sudah mencapai kesepakatan dengan Real Betis untuk transfer Antony. Sang winger akan dipinjamkan ke klub La Liga itu selama 6 bulan lamanya. Sehingga ketika musim 2024-2025 berakhir, ia harus kembali ke Manchester. Dalam kesepakatan itu, tidak ada klausul pembelian permanen. Sehingga Antony hanya akan bermain di sana selama 6 bulan saja. Menurut laporan yang sama, Antony akan segera menuntaskan transfernya ke Spanyol. Ia sudah mendapatkan izin dari manajemen MU untuk pergi ke Spanyol. Jadi ia akan segera melakukan tes medis di Real Betis. Jika tidak ada halangan, dalam beberapa hari ke depan MU dan Betis akan mengumumkan transfer winger asal Brasil itu.